Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Christina Baban dan yang kedua Estelina Batubana. Di sini kami akan menjelaskan sebuah tugas dari proyek mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Di sini ada saya buat ayat Alkitab, yaitu Yosua 1 ayat 19. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kepercayaan akan hadirat Tuhan bagi orang percaya merupakan suatu mutlak untuk dilakukan. Kita akan membahas tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Baik, yang pertama, asal-usul agama. Agama Kristen berasal dari sebuah kota kecil di Yerusalem, kemudian berkembang setelah kelahiran Yesus hingga kematiannya. Kelahiran hingga kematian dari Yesus serta kenaikan Yesus ke surga menjadi awal mula serta intisari dari kekristenan yang dipeluk oleh sebagian orang di dunia. Setelah munculnya perjanjian baru, kemudian agama Kristen mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia yang kebanyakan dibawa oleh para penjajah seperti bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda yang menjajah negara-negara di kawasan Asia hingga kawasan Afrika. Penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para pendeta di masa itu disebut dengan glory atau memperluas penyebaran agama Kristen ke wilayah-wilayah baru. Yesus Kristus dalam ajaran agama Kristen, Yesus Kristus diyakini oleh umat Kristen sebagai anak Allah. Ajaran, mukjizat, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan penebusan tertulis di dalam tulisan bisa dijadikan sebagai acuan untuk mereka yang ingin mengikuti keteladanan Yesus yang sempurna. Selain itu, menurut kepercayaan umat Kristen, satu-satunya cara untuk disucikan dari dosa adalah melalui pertobatan dalam Kristus yang berharga. Alkitab ini harus dibaca dan dianalisis karena di dalam Alkitab terdapat firman Allah yang harus diyakini. Dia diilhami dan merupakan bentuk kesempurnaan. Alkitab ini tidak ditulis dengan menggunakan kertas dan pena, melainkan dengan mengilhami 40 pria yang berbeda yang ditugaskan untuk mengisi kata-kata tersebut dengan Roh Kudus. Baptis dilakukan dengan menggunakan air, yakni dengan cara disiramkan ke seseorang yang akan dibaptis. Baptis sendiri merupakan suatu simbol untuk mensucikan diri dari dosa-dosa saat mereka dilahirkan. Biasanya umat Kristen melakukan pembaptisan ketika masih anak-anak. Tritunggal. Dalam ajaran agama Kristen meyakini bahwa satu Tuhan memiliki 3 kepribadian yang berbeda dan hidup berdampingan, yaitu Bapa, Putra, serta Roh Kudus. Selanjutnya, pendapat lain beranggapan bahwa agama tak pernah akan bisa lenyap karena ia berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar manusia yang tak bisa dijawab oleh ilmu dan teknologi. Pertanyaan mendasar tersebut antara lain arti dan tujuan kehidupan, untuk apa kita hidup, serta bagaimana sesudah kematian ini. Pertanyaan mendasar seperti itu tak dapat dijawab kecuali melalui iman yang ditawarkan oleh keyakinan agamawi. Philip Goldberg yang merangkum berbagai fungsi agama memberi daftar fungsi agama sebagai berikut. 1. Transmisi atau pewarisan, yakni untuk meneruskan ke setiap generasi suatu seperti atau sense of identity melalui kebiasaan-kebiasaan cerita dan kelanjutan historis yang dimiliki bersama. 2. Translasi atau penerjemahan, yakni untuk menolong individu-individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mendapatkan suatu rasa bermakna dan bertujuan, dan memahami hubungan-hubungannya dengan keseluruhan yang lebih besar, baik dalam arti sosial maupun kosmis. Ketiga, transaksi, yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan suatu komunitas yang sehat dan memberi penuntun terhadap perilaku moral dan hubungan-hubungan etis. 4. Transformasi, yakni sebagai pengembangan kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus, menolong umat beragama untuk merasa lebih penuh dan komplit. Ada dalam perintah utama dan pertama, yakni hukum kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih terhadap sesama, yang tertulis di Matius 22 ayat 37-40. Dalam hukum utama itulah segala kehendak Tuhan tersirat. Sesama manusia tidak ditentukan oleh kesamaan suku, ras atau agama, walaupun ketiga tersebut adalah pemberi identitas sosial bagi manusia. Ingat akan perumpamaan orang Samaria yang baik hati.
Jadi identitas yang menyamakan kita dengan orang lain tak peduli agama, ras dan sukunya adalah identitas kemanusiaan yang menyamakan semua orang adalah kemanusiaannya. Itulah sebabnya perintah itu berbunyi kasihilah sesamamu manusia. Fungsi kedua adalah fungsi penuntun moral dan karakter yang dibentuk atau dibangun berdasarkan kebijakan moral yang bersumber dari agama. Semua agama mengakui fungsi ini dan seharusnya fungsi ini tak boleh dipisahkan dari fungsi agama sebagai pemberi identitas. Misalnya dari perspektif Kristen, fungsi agama sebagai pemberi identitas adalah pemberi makna hidup yang diwujudkan dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan pengertian tersebut, fungsi agama sebagai pemberi identitas menjadi sama dengan fungsi agama sebagai penuntun moral dan pembangunan karakter yakni berdasarkan prinsip utama tadi yakni kasih. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan suatu prinsip dalam membangun karakter moral atau etis. Seperti engkau suka orang lain berbuat padamu, perbuatlah itu terhadap orang lain. Lukas 6 ayat 31. Amin. Mendeskripsi pengertian agama agar selalu positif adalah tugas Anda sekarang untuk membuat suatu deskripsi dengan kata sendiri tentang apa yang Anda ketahui mengenai apa itu agama dan apa saja fungsinya dalam kehidupan manusia setelah mendiskusikan hal-hal yang sudah ditelusuri, ditanya dan digali dari berbagai sumber. Dalam mendeskripsi itu, apa saja yang mengalami perkembangan dari apa yang sebelumnya Anda pahami? Apakah ada pemahaman Anda sebelumnya yang Anda koreksi atau ada hal baru dari arti dan fungsi agama yang belum disinggung dan mungkin mau Anda tambahkan? Apa saja itu? Buatlah deskripsi Anda sendiri, bukan karena orang lain mengatakan hal ini penting karena beragama atau beriman itu Anda sendiri, bukan orang lain. Seperti itu dari diri kita sendiri. Jangan ikut-ikut dengan orang lain, cukup dengarkan kata hati kita sendiri. Yang terakhir, dari inti dari khotbah saya ini yaitu hakikat agama sangatlah kompleks dan pemahaman seseorang tentang agama sangat bergantung pada pengalaman pribadinya. Ada yang sangat sederhana, ada juga yang sangat kompleks. Demikian pula fungsi agama tidaklah sederhana karena hakikat agama itu sendiri dipahami secara berbeda-beda. Yes, dan fungsinya juga dimengerti secara berbeda-beda juga. Walaupun begitu, setidaknya ada sesuatu yang sama, yaitu agama selalu berurusan dengan Tuhan pencipta kita, Tuhan yang maha kuasa, yang dianggap Tuhan dan berfungsi sekurang-kurangnya sebagai pemberi identitas dan tuntunan moral dan karakter. Amin. Semoga khotbah saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan pembelajaran agama ini tidak dipatokkan untuk berbagai orang. Agama itu tercipta dari diri kita sendiri, dari kepribadian kita sendiri. Jangan dulu melihat hal-hal yang lain. Jangan mengikut orang seperti anak. Saya mau anak, saya pengen itu. Jangan. Itu tergantung pada diri kita sendiri, tergantung pada pemikiran kita sendiri, dan tergantung juga pada isi hati kita sendiri. Ikutlah apa kata hati Anda. Baik, saya Monika Tambunan, saya akhiri khotbah saya ini. Terima kasih. Shalom.